Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semester. Saya ingin ngomong soal Bos Mardigu yang ngakunya Presiden Sontoloyo. Hebat mana dengan saya? Saya juga presiden, saya presiden gerakan bawah tanah. Karena saya sudah bikin dalam waktu 2 minggu 12 sumur, dan sekarang saya mau bikin 1 juta sumur Utsman bin Affan. Sumur Utsman bin Affan itu disingkat Surban, dan tanggal 24 kemarin sudah kita resmikan gerakannya, gerakan 1 juta surban. 24 waktu malamnya Gus Nur ditangkap itu sama polisi di Malang. Paginya saya meresmikan di Prasasti sumur gerakan 1 juta surban sumur Utsman bin Affan. Mau kita bikin 1 juta sumur wakaf air, sumur sebanyak 1 juta selama 100 tahun. Hebat mana sama Mardigu. Mardigu kan Presiden Sontoloyo ngakunya. Dari segi jumlah itu kalah dia. Video saya sampai sekarang sekitar 2.500 ya. Mardigu cuman berapa? 431. Berarti hebat saya kan? Padahal saya mulai serius garap video itu mulai 24 Desember. Itu repot nih. 24 Desember 2018. Video saya yang pertama adalah Video saya yang pertama adalah ini. Yang langsung heboh itu Rocky Gerung melawan pengkhianatan intelektual. Saya upload hari Rabu tanggal 24 Desember 2018. Ya kan? Terus dalam waktu 6 hari ini saya viral, subscriber saya langsung loncat dari 38 biji di pesantren Jolali terus menjadi 2000 subscriber dalam waktu 7 hari. Itu nggak bisa dicapai sama Mardigu, sama Bos Sontoloyo. Ya, sekarang terus saya bekerja dengan kecepatan seperti cahaya bikin video, makanya sekarang ada 2.500 lebih ya. Ya, dari segi itu kalah siapa? Presiden Sontoloyo itu. Dia cuma 431. Cuman viewernya saya kalah ininya, subscribernya. Dia udah 1 juta berapa itu? 150.000 ya subscriber. Saya baru 240, hampir 241.000. Ya, tapi bagus itu. Saya lebih hebat. Kenapa? Karena itu dicapai video sebanyak itu hanya dengan 1 kamera nih dipegang tangan, tanpa laptop, ya kan, tanpa tripod. Dan 1000 video yang pertama dihasilkan oleh video Xiaomi yang kredit. Yang kredit 1 bulan 203.000. Dengan Xiaomi kredit saya bekerja dengan kecepatan cahaya menjadi YouTuber pemula, ya kan? Dan saya sudah lihat video pertama saya berkenalan dengan Bosman Mardigu itu waktu saya lihat videonya tuh aneh. Waktu dia pengalaman dia ke Amerika, nggak ada orangnya, nggak ada wajahnya, hanya suara. Bahwa dia diterima kuliah di Amerika itu karena bahasa Inggrisnya juga nggak bisa, tapi karena nggak ada calon lagi, dia diberangkatkan oleh Departemen Pendidikan Kebudayaan waktu itu. Jadi saya bilang hebat amat ini orang ini kan, berani gitu loh, nggak ada persiapan bahasa ya, yang penting daftar gitu, berangkat dia. Ya dapat beasiswa kan akhirnya dari departemen itu kan, kementerian dulu departemennya. Itulah video pertama yang saya lihat tentang Bosman Mardigu ya. Terus akhirnya semua saya ikutin tuh, tentang
printing Imani, orang ngerti aku Keynesian, bahasanya ketinggian. ya saya orang Malang, lahir di Malang, di rumah sakit besar tuh di Jaksa Agung Suprapto. Kayaknya panjenengan orang Malang ya, tapi kan karena pendidikan sampean tinggi, terjadi apa bahasa orang-orang teman saya itu. Saya pernah 14 semester di UIN Syarif Hidayatullah jadi ini OB, office boy di sana. Jadi saya tahu dengan pendidikan ini terjadi apa, kata teman saya yang suka diskusi itu, saya dengerin, terjadi mobilitas vertikal ya. Keren ya. Ya tentu aja, meskipun sama-sama orang Ngalam, orang Malang, panjenengan Pak Mardigu atau Bos Sontoloyo, Presiden Sontoloyo lebih maju ya, sekarang punya bisnis gitu. Tapi jangan lupa video sampean lebih banyak saya, sampean 431 ya, saya sudah 2500, padahal masa kerjanya baru 673 hari. Sekarang kan bulan November, sekarang bulan apa sih? November tanggal 3 ya, sebulan lagi itu pas saya 2 tahun jadi YouTuber, dan ini masih pakai ini, masih nggak punya laptop. Ya, masih nggak bisa collab dengan tokoh-tokoh nasional, karena memang saya tukang donat, mana ada yang deketin saya, atau kalau saya ngundang mereka juga orang percaya kan, karena kapasitas intelektualnya itu di bawah rata-rata ya saya ya. Tapi soal buku, sampai nulis buku ada 6 ya, buku saya 50, meskipun buku-buku saya itu berarti banyak saya toh. 3 ciri buku saya, antara judul dan isi itu gak nyambung biasanya buku-buku saya itu, antara judul dan isinya gak nyambung. Yang kedua buku saya itu saya cetak sendiri kan, saya terbitkan sendiri kan, saya angkut sendiri ke penerbitan, ke agen, terus saya tagih sendiri. Jadi saya wirausaha, bikin buku dan menerbitkan diri sendiri di rumah, terus semuanya sendiri, terus bingung sendiri, akhirnya mati sendiri tuh penerbitan. Namanya penerbitan buku Taj Mahal. Tapi saya udah menerbitkan lebih dari 50. Cirinya yang pertama tadi, bukunya itu kan judul sama isi biasanya nggak nyambung ya. Kedua, isi bukunya itu banyak salah cetak, karena saya bikin ngarang sendiri gitu. Terus saya layout sendiri, dulu pasti pakai PageMaker 70 itu ya. Perasaan sih udah bener, saya koreksi, terus saya cetak ke percetakan sendiri gitu. Begitu saya lihat ya, karena mungkin faktor kelelahan kali ya, akhirnya banyak yang salah cetak, udah jadi buku 3.000 atau 5.000 ya. Terus yang ketiga itu, ciri buku saya itu ya, ketika yang pertama kan isi judul sama isi nggak nyambung ya, nggak related, nggak berkaitan itu. Terus yang kedua banyak salah cetaknya. Yang ketiga, ciri buku saya itu ditulis tidak sistematis. Karena apa? Pokoknya asal jadi buku aja. Tidak sistematis tuh maksudnya ya karena saya bukan pemikir sistematis lah ngono. Tapi jumlah buku saya tuh banyak, ya kan? Banyak, ada yang dikoleksi di Cornell University itu, buku tentang pembantaian Tanjung Priok. Ya ada salah satunya nama Benny Murdani ya, dalam kasus Tanjung Priok ya kan, dia waktu itu pangap ya, Benny Murdani guru sampean. Sampean kan bekerja di dalam shadow, bayangan ya, shadow itu apa sih, bayangan ya, shadow. Aku bekerja dorong gerobak nyata, nggak di balik layar. Terus ya ada di koleksi juga, di buku-buku saya tuh ada di koleksi di Perpustakaan Nasional Australia.
Kalau nggak percaya, ketik aja Yudi Pramuko, nanti karya saya ada di situ. Karya tukang donat. Jadi 2 itu, sampai jumlah videonya kalah banyak itu sama saya. Kedua, jumlah bukunya sampai kalah banyak, sampai cuma 6, saya ada 56 kayaknya. Terus saya sudah melahirkan buku ini, training cara bikin penerbitan buku, cara menjadi penulis buku dan menjadi penerbitan buku di rumah, wirausaha penerbitan buku di rumah. Itu juga saya punya prestasi, nggak hanya sampean Pak Mardiku. Saya sudah melahirkan sekitar 215 atau 250 gitu penerbitan buku di rumah di 51 kota di Indonesia. Kalau nggak percaya, buka aja itu ya, www terus buku miliarder.com, bukan .com, www.bukumiliarder.blogspot.com. Itu ada daftarnya tuh. Kerjaan saya ngasih training sebelum jadi tukang donat. Oh ya, udah 2 keunggulan saya ya. Ketiga, saya itu presiden sekarang, presiden gerakan bawah tanah. Bersumur sudah 12 sumurnya yang baru, ya kan. Uangnya dari mana? Bersumur dari donatur di seluruh semesta, dari 5 benua. Sumur yang pertama di depan rumah, pesantren Ojolali. Oh iya, saya punya pesantren namanya Ojolali, saya dirikan tahun 2011 bulan Juni, ya kan. Saya ngajarin Iqra. Modal logo pesantren Ojolali, logonya saya bikin sendiri pakai program Photoshop 70 2x2 meter, terus saya print, tempel di depan rumah, terus ngajarin di lantai. Namanya pesantren Ojolali. Gedungnya nggak ada sampai sekarang, nggak ada. Udah 9 tahun nggak punya gedung. Tapi yang udah bisa ngaji 500 anak-anak kampung sini. Makanya lagi cari dana, mau bikin bebasin tanah tuh 450 juta, 600 meter kali 750.000 semeter. Nah, kalau panjenengan mau bantu, kirim aja ceknya, transfer. Ya nggak usah banyak-banyak, pas aja, pas setengah miliar ya, 500 juta. Duit sumbangan udah ada 42 juta ya dari seluruh dunia. Jadi sumbangan untuk bikin pesantren Ojolali yang udah 9 tahun nggak punya gedung tuh loh. Nah, Pak Mardiku, kalau mau transfer jangan ragu-ragu, setengah miliar atau 1 miliar sekaligus bikin gedungnya nanti. Terima kunci aku nggak apa-apa, yang penting jadi. Pesantren Tahfiz Al-Quran Ojolali namanya ya. Sekarang muridnya ada 60 ya. Saya ngajar, bagian ngajar remaja ada 12 ya. Saya ngajar sendiri Quran, dan saya mau menghafal Quran. Udah hafal tuh juz 30 sama surat Al-Fat, Al-Kahfi saya hafal. Yasin hafal, Ar-Rahman hafal, Al-Munafikun, terus apa, Al-Jumu'ah saya hafal, ya kan. Yang baru apa ini, surat ini Al-Fat 4,5 halaman, 29 ayat, ya kan. Yang itu yang terakhir ada huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Itu ayat ke-28 ya. Apal toh? Inna fatahna ya, terus dan seterusnya. Nah, saya nggak yakin sampai hafal Quran. Jadi saya lebih banyak hafalan Qurannya dibanding Bos Sontoloyo itu. Saya juga, oh iya, presiden. Oh iya, jadi jangan lupa kalau transfer ke BRI Syariah
1012 656781. Nggak usah banyak-banyak, 1 miliar aja. Insya Allah saya terima. Terus apa lagi kelebihan-kelebihan saya dibanding Presiden Sontoloyo? Saya bikin sumur tanpa uang sendiri. Satu di depan rumah nih, di depan pesantren Jolali yang nggak ada gedungnya itu. Saya ngajar Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, Iqra 4, Iqra 5, Quran di tiap maghrib ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Terus yang 5 di RT Perumahan Branwir ini, kalau sumurnya itu kalau nyuci pakai air sumur bor di kompleks sebelah nih, itu ini baju langsung kuning. 10 tahun mereka beli galon untuk minum. Nah, sekarang melalui donatur kita bikin kan 5 sumur. Iya, 5 sumur. Satu titik dananya kira-kira 7-8 juta average ya. Alhamdulillah mereka sekarang nggak beli di saat-saat pandemi gini. Wah, duit lagi susah itu. Banyak utang sih Indonesia. Jadi yang uang cash ini, uang di masyarakat ketarik, katanya suruh dipakai bayar untuk bayar utang ya. Makanya uangnya kelihatan nggak ada di masyarakat, uangnya dipakai bayar utang bapak pemerintah. Bener nggak saya omongan saya? Ya kan? Jadi 5, terus di kampung sebelah 7, terus yang yang kedua di Garut 1, jadi 7, totalnya 2, 7. Terus yang ke-8 di Bekasi, terus yang ke-9 di Lampung, 10 di ini, 10 di mana itu? Di Bekasi lagi, di pesantren Ibnu Katsir, sama di pesantren An-Nuriyah yang ke-11 di Sukabumi. 12 di mana ya? Ada 12 kok, 12 di Bekasi lagi kayaknya. Ya kan? Coba tukang donat bisa bikin sumur. Itu nggak ada tuh. Nggak bisa dilakukan oleh Bosman Mardigu toh. Terus apalagi kelebihan saya dibanding, oh ya, buku-buku sampai kan ada tuh, kirim ke saya aja ke alamat saya pesantren Jolali ya, Kampung Tajur RT 02 RT 04 nomor 84, Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung, Bogor, Jakarta. Buku-buku sampean tuh kirim aja ke pesantren Jolali atau ke Yudi Pramuko ya. Terima kasih sebelumnya ya. Pak Mardigu, mau beli buku bagus-bagus karangan sampean, 1 di mana belinya, 2 kalau memang ada di toko mana duitnya ya, kirim aja. Buku nggak dibawa ke akhirat aja, kirim, mau soleh buat saya ya Pak. Serius nih. 1 miliar sama bukunya ya, 1 miliar untuk pesantren tahfiz ya. Sampai kan punya anak yatim sampai 6.000 ya. Saya udah lihat dulu podcast yang lama tuh, yang wawancara sama Helmi Yahya yang baru jadi YouTuber. Helmi Yahya baru kemarin jadi YouTuber. Saya udah 2 tahun dia baru mulai. Tapi subscribernya Helmi Yahya sekarang 500 lebih ya. Ngelompatin saya 2 kali lipat. Ya tentu aja orang pinter dia, Helmi Yahya. Termasuk Mardigu, Sontoloyo itu ya pinter. Subscribernya Helmi Yahya 500.000. Terus Bosman itu 1.150.000. Ya orang pinter, networkingnya luas, duitnya ada, alatnya ada, ya enggak? Segala punya tim untuk editing. Saya ini habis ini saya kerjain sendiri, pakai KineMaster, edit sendiri, kasih judul, upload sendiri, sendirian. 2000-an pakai HP 1 ini, ya kan? Jadi overall tuh secara keseluruhan saya lebih hebat dari Mardigu ya toh. Bisa saya ngomong gini sebenarnya ada tujuannya. Ada tujuannya supaya pesantren tahfiz Al-Quran saya jadi, terus saya punya buku-buku dengan cara nggak beli ya, karena kita kan harus long life education ya, bahasa Amerikanya apa,
belajar seumur hidup ya. Umur saya sekarang 59. Cita-cita saya banyak, itu yang bikin sumur sama bikin pesantren Jolali itu baru satu nih prototip, nanti di atas tanah 1000 atau 600 nanti dikembangkan sebanyak 74.000 buah pesantren di 74.000 desa selama 1 abad. Jadi satu desa satu pesantren. Core bisnisnya apa? Keunggulan pesantren itu Al-Quran, bahasa Arab, bahasa Inggris, sama matematika. Matematika itu turunnya nanti ada belajar kalkulus gitu ya, terus belajar coding, programmer, yang gitu-gitulah untuk ilmu masa depan supaya anak-anak yatim duafa itu mengerti tentang dunia digital dan apa, internet marketing online dan lain-lain gitulah. Itu pesantrennya itu tekanannya hafal Quran. Jangan sampai anak pesantren itu meskipun dia udah jadi pengusaha nggak hafal Quran, seperti Pak Bosman Mardigu lah, nggak hafal Quran dia. Saya udah hafal Quran juz 30. Ya wes ngono ya, maturun sangat ya, sama orang ngalam, sama orang Malang jangan saling mendahului. Tapi oh iya, saya pernah nulis buku biografi politik Yusril Iza Mahendra ya. Waktu Yusril Iza Mahendra jadi menteri zamannya Gus Dur, judulnya apa itu ya? Saya kasih judul sih Sang Bintang Cemerlang. Nggak tahu kemana. Ada di Perpustakaan Nasional di Australia. Berangkat aja ke sana Pak. Mardiku naik pesawat paling 6 jam di Australian apa? Library, National Library ya. Ya, wes ngono ya. Mohon maaf lahir batin ya. Jadi siapa yang paling kreatif, yang paling inovatif? Oh iya, terakhir gerobak. Saya punya program Grodol, gerobak dakwah Jolali. Sudah 9 gerobak itu beredar di masyarakat sini. Dananya dari donatur untuk mereka, memudahkan mereka berwirausaha dan memiliki daily income. Ya kan? Kalau harga dari tukang las itu 2 juta, gerobak itu untuk wirausaha, atau 2,7 juta untuk nasi goreng misalnya, yang lagi bikin terakhir. Itu nanti saya jual ke yang pesan tukang nasi goreng tadi, tetap 2,7 juta. Dibayar sebulan 300, jadi 9 kali nyicil. Jadi harga dasarnya dari tukang las tuh Bang Ujang berapa? 2,7. Saya berikan 2,7, dia nyicil selama 9 kali atau 10 kali. Jadi konsepnya Qardul Hasan ya, pinjaman kebajikan. Dananya dari donatur, bukan dari saya. Donaturnya dari Eropa, dari Amerika, dari Australia, dari Asia, dari Indonesia, dari semesta. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Presiden Sontoloyo, yaitu Bosman Mardigu. Usah yang terakhir apalagi ya, itu Grodol itu pakai Qardul Hasan, bukan mudorobah konsepnya, bukan jual beli, tapi Qardul Hasan, pinjaman kebajikan. Meskipun oh iya, terakhir saya mau bikin ini, minggu ini mau launching ya, jualan mie ayam pangsit di rumah, supaya dulur-dulur ini yang paling nggak bisa sarapan mie lah kalau uang nggak ada gitu kan. Karena kata menurut Isanuddin Nursi apa Faisal Basri gitu, untuk menjadi normal itu masih perlu 5 tahun ini katanya, sampai 2020 masih normal ya, belum tumbuh ekonominya, masih normal, kembali normal seperti awal gitu. Yang nggak jadi meroket itu nyungsep ekonomi Indonesia, bikin susah masyarakat aja. Siapa? Ya itu pejabat-pejabat itu bikin susah masyarakat, kebanyakan ngomong tapi salah ngomongnya ya, bola. Jadi harganya berapa saya jual? Kalau di Parung harga mie pangsit kan 1 mangkok ya 12.000. Kalau di Rumah Sehat Dompet Duafa itu yang dekat kali, udah saya coba semua, itu 10.000. Nah di Pesantren Jolali ya porsi kurang dikit aja, itu saya jual 3.000.
3.000. Nanti insya Allah ya, tunggu ininya ya, laporannya di YouTube Pesantren Ojolali. Jangan lupa ya, 3.000 ada. Jadi saya bekerja dengan visi yang besar ya. Ya saya jualan mie pangsit itu 3.000. Judulnya yaitu 3.000. Ojolali. Semoga manfaat untuk umat dan bangsa. Salam NKRI. Ojo ngomong aja tapi berbuat. Oh ya bebaskan aja Gus Dur, itu buat apa sih ditahan? Mau bikin repot polisi, bikin repot semuanya lah. Ngeritik aja ditahan. Belajar, kata B.J. Habibie, presiden kita yang ketiga. Penjara itu bukan penjara adalah tempat orang yang berbuat kriminal. Penjara bukan tempat orang yang berbeda pendapat. Biasa pendapat berbeda itu kok ditangkep, lapor koyo wong cilik. Koyo wong cilik. Duh. Apa bahasa Inggrisnya Pak Mardiku? Childish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Tuhan di dunia dan Tuhan di akhirat adalah satu, yaitu Allah. Ya Rabb, Engkaulah pelindung kami di dunia dan Engkaulah pelindung kami di akhirat yang penuh bahaya dan tidak bertepi. Ya wis, berapa menit tiket tuh? Astagfirullah, 27 menit nabrak cabai dulu. Belum berbuah, ya udah berbuah tuh. La haula wala quwata illa billah. Ini tanaman saya di tanah milik Pak Wahyu almarhum 2 minggu yang lalu. Baru meninggal seorang pejabat di perbankan ya, dalam usia 50 tahun. Makanya sebelum meninggal Pak mau jariah bikin pesantren Ojolali buat saya lah. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It. Lihat tanah nih,
Aku jalan dari sini berapa menit.